apa-apa, masih pelangak-pelongok. Dan fun fact-nya dia itu dulu nggak suka nasi putih guys. Ya ampun guys. Pertama kali dia makan di nasi sini. putih ya. Dia pertama makan nasi putih ya kayak megang nasi berhenti lah, sampai malu-malu. nangis dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast on our YouTube channel Mambaul Falah TV. Sekarang kita kembali lagi bersama para sang juara kita. Di sini ada Farah, di sini juga bersama Desi. Ada juga kembali dengan si cilik Sally. Dan tidak lupa bersama lagi si cantik Putri. Sini Putri yang junior, kemarin itu Putri yang senior. Jadi kalian itu para juara di bidang apa saja dalam satu lomba yang sama? Dipegang dong mic-nya. Kalian dalam lomba yang sama? Iya, ikut lomba sama. Itu lomba apa? Apa des namanya lupa? Lomba olimpiade ya, olimpiade online. Iya, olimpiade online. Itu dalam bidang yang berbeda atau sama? Bidang berbeda. Berbeda. Di sini lombanya bidang apa? Kalau saya di bidang bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Mau lanjut di Arab ini? Gimana? Kayaknya sih karena saya lebih suka ke English ya. Tapi juaranya di Arab. Kenapa nggak coba di Inggris aja? Pernah nyoba tapi sempat gagal. Jadi kecewa ke Inggris. Tapi bisa dikembangkan lagi kan ya. Iya. Itu kemarin menang juara berapa? Harapan 3 nasional. Harapan 3, tapi kan sudah oke kan. Ya, Ketimbang yang Inggris alhamdulillah gagal lah. kan. Bisa dicoba lagi, jangan patah menyerah. Itu yang Sally menang apa? Kali ini menang di bidang kimia. Bidang kimia. Jadi di sela-sela menang kemarin, lomba mempersiapkan kemarin, masih juga ternyata di balik itu si Sally ikut lomba-lomba online guys. Itu kemarin menang apa? Yang kemarin. Yang barusan yang sekarang. Iya di kimia. Oh sekarang kimia, dapat juara berapa sekarang? Dapat medali emas nasional sih katanya. Tapi nggak diambil sama aku. Kenapa? Kenapa nggak diambil? Biayanya kemahalan. Oh mungkin lain kali kalau ada rezeki diambil paling ya. Iya, insya Allah kita ambil ya. Masih ngumpulin uang. Yang Desi dalam bidang apa? Matematika. Matematika. Terus dapat juara apa? Gold medal Berapa? juga. Gold medal juga. Yang Farah? Alhamdulillah sih kali ini bisa dapat medali emas di lomba olimpiade bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya kayaknya lebih oke nih ketimbang si adik tadi. Mungkin lain kali bisa belajar bareng sama Kak Farah ya, biar kapan-kapan ya. Ini semua sekelas? Enggak. Sekelas. Ya bisa, boleh sih, boleh. Saya kan masih kecil-kecil juga. Jadi kalian kan sudah menjadi juara dalam bidang masing-masing juga. Mungkin bisa diceritakan sedikit momen apa dalam hidup kalian yang pertama kali membuat kalian itu sadar bahwa kalian itu bisa menjadi sang juara seperti sekarang ini. Salah satu di kalian atau semuanya boleh deh. Siapa dulu nih yang mau menjawab nih? Yang membuat kalian sadar bahwa kalian itu bisa menjadi sang juara. Jadi siapa sosok atau orang yang bisa membuat kalian termotivasi bahwa kalian itu bisa menjadi juara dalam bidang ini? Itu siapa? Yang bisa menjadi kayak kalian, oh iya saya bisa dalam bidang ini. Sekalipun saya tidak bisa, ternyata dari dorongan orang tersebut kalian itu bisa percaya diri, oh iya saya bisa mencoba. Dan ternyata terbukti kan kalian itu bisa menjadi sang juara. Itu siapa sih? Kalau dari saya sendiri ya, saya itu dapat dukungan dan motivasi dari guru. Guru saya itu namanya Miss Aina sama Miss Ida. Yang kemarin menjadi salah Jadi guru pembimbing juga yang menang
Nataliko dan apa kemarin? Lomba apa yang kemarin? Naturako. Naturako Fest di Malang itu kan ya? Iya. Itu Miss Aina jadi guru kimia di MA. Terus karena saya sering belajar sama beliau juga memotivasi saya untuk terus berkembang di bidang kimia ini juga. Dan tidak takut untuk mencoba kan. Dan sekarang juga terbukti. Ini pertama kali lomba kimia. Tapi Iya, kemarin ini juga pertama kan. kali. Tapi kemarin yang penelitian itu termasuk kimia juga nggak sih? Oh iya, itu juga ada unsur-unsur kimianya. Unsur kimianya juga. Tapi ini yang lebih spesifik ke kimia. Iya. Ya gitu. Buat kalian bertiga, siapa yang menjadi motivasi kalian? Kalau aku sih sama, tapi dengan Miss yang berbeda. Miss, Miss Irma. iya, Miss Irma. Jadi Miss Irma itu memang ngajar khusus matematika. Iya, Kayak tadi kan Miss Aina khusus kimia kan ya kalau nggak salah sama Miss Aida. Iya, emang khusus kimia. Emang khusus kimia, yang pembimbing kimia, dan Miss Irma itu yang khusus matematika, dan beliau yang memotivasi Desi untuk ikut lomba. Jadi setelah tadi Desi dengan Sally itu kan guru pembimbingnya langsung kan, yang memang dari guru kayak kimia langsung, matematika. Ini dia yang Putri dengan Farah ada juga nggak? Maksudnya kayak guru pembimbing langsung atau gimana? Sebenarnya sih kalau sosok pertama itu kakak saya sendiri. Soalnya pas waktu beliau itu masih mondok di sini, pas pulang itu saya kayak kagum aja gitu lihat beliau keren. Wow, ternyata kakak saya bisa pakai bahasa Inggris gitu bicaranya. Jadi saya tertarik untuk Ikut juga. Iya, Karena ketertarikan itu. Berarti kakak Farah itu alumni dari Pondok Pesantren MBI Imam Baul Fala sendiri. ya dia juga alumni dari sini. Itu alumni keberapa ngomong-ngomong? Kalau nggak salah beliau itu alumni ketiga. Berarti dari kakak yang bisa menarik Farah itu bisa masuk ke MBI dan tertarik untuk berbahasa Inggris. Nah, iya juga. Dan bisa mengembangkan potensinya bahasa Inggris. Dan sekarang bisa menjadi sang juara. Kemudian jika nih kalian ada kesempatan kembali ke masa lalu, nasihat apa sih yang akan kalian sampaikan ke diri kalian pada saat itu? Kira-kira apa nih? Kalau nasihat yang disampaikan ke Ya. diri saya di masa lalu itu kalau dipikir-pikir ya, diingat-ingat. Dipikir-pikir saya dulu. Saya dulu itu pemalu, apalagi ya. Cengeng. Iya ceng. Kelihatan ya guys, muka-muka cengengnya kelihatan banget. Host ini mantan kamar saya guys. Soalnya saya menjadi saksi banget dia pertama kali datang ke sini, bagaimana dia cengengnya, manjanya dia yang dia belum tahu apa-apa, masih pelangak-pelongok. Dan fun fact-nya dia itu dulu nggak suka nasi putih guys. Ya ampun guys. Pertama kali dia Di- makan di nasi sini. putih. Dia pertama makan nasi putih ya kayak Iya, megang nasi berhenti lah, sampai malu-malu. nangis dia. Fun fact Sally ya, sebelum menjadi sang juara. Udah stop. Iya iya. Sebenarnya masih banyak sih. Pokoknya intinya buat diriku di masa lalu, jangan takut untuk mencoba. Sebenarnya kita semua punya potensi di dalam diri kita, tapi belum pas waktunya Untuk dikeluarkan, untuk ditunjukkan bahwa kita itu bisa menjadi sang juara. Iya. Sebenarnya kayak gak jangka juga Sally yang dulu gini sekarang udah berkembang banget nih Sally. Jadi untuk kalian ada nggak yang mau disampaikan buat diri kalian nih? Ucapan terima kasih atau kayak oh ya ternyata kalau dari dulu nih kamu bisa belajar, ternyata dari dulu aku bisa menjadi atau kayak menjadi sang juara seperti saat ini. Itu kan bisa. Takut banget bersosialisasi sama orang-orang gitu. Dibilang introvert ya, bisa Iya, dibilang introvert. introvertnya itu introvert banget. Saya aja Introvert banget. disapa lah sama kakak-kakak kelas, saya cuma bisa senyum nunduk gitu. Berarti nggak tegur sapa balik gitu? Enggak. Kalau saya sih ya udah nggak menegur sih. Ketimbang kayak, masa saya excited, halo Putri kayak, Ya kan senyum aja. kayak udah dikacangin banget nih aku kayak gitu. Jadi kayak saya merasa nyesel gitu. Dulu saya nggak terbuka sama orang-orang di sekitar saya. Jadi mulai terbukanya dari kapan? Dari sekarang ini. Oh baru-baru sekarang ini ya.
Jadi gitu, introvert dia guys. Jadi nasihat saya pada diri saya dulu itu jangan takut untuk lebih terbuka kepada orang lain. Soalnya terasa ketika kita itu terbuka dengan orang lain itu kayak wawasan kita juga lebih terbuka gitu. Jadi nasihat untuk diri saya waktu dulu itu seharusnya jangan terlalu takut untuk lebih terbuka kepada orang lain itu. Soalnya saya sekarang ini baru Kerasan bahwa kerasan bahwa kalau lebih terbuka itu ternyata kalau terlebih terbuka itu ternyata kita bisa lebih bahagia juga. wawasannya juga lebih terbuka. Iya, bahwasannya juga itu lebih plong gitu. Jadi lebih ngebantu, lebih happy juga. Jadi bawaannya nggak ngegalau mulu. Jadi dulu Selalu ada dukungan gitu dari orang-orang. jadi sebelum jadi terbuka seintrovert itu Putri itu galau terus jadi. Kayak gitu maksudnya. Tiap hari tuh pikir gak galau. Jangan bilang setiap hari itu nangis kerjaannya. Enggak dong. Cuma kayak galau Maksudnya- tapi nasib Iya. gitu. Jadi lebih terbuka lagi ya, biar wawasannya Iya, lebih iya. terbuka. Iya betul banget. Gimana kalau udah pinter bahasa Inggris ternyata masih introvert, cara ngomong sama orang di luar itu bagaimana? Geng Ya percuma itu kan? makanya ngerugiin diri banget. Jadi Baru kerasa sekarang- kan? Jadi lebih berkembang lagi ya. Iya. Spirit buat Putri ke depannya. Buat Desi sama Farah gimana? Gak ada. Gak ada. Jadi langsung saja ya. Terus pertanyaan nih yang ketiga kan ya, udah 2 ya pertanyaannya. Kegagalan yang paling menyakitkan yang pernah kalian alami itu apa saja? Dan bagaimana cara kalian itu mengembangkan dan bisa membuat kalian tambah percaya diri dan berkembang lagi bahwa kalian itu bisa dari rasa sakit itu. Itu bagaimana? Kegagalan yang paling menyakitkan tuh ketika kayak udah belajar mati-matian gitu, ternyata nilai yang dihasilkan itu Down. ya masih rendah banget. Dan gak kayak nilainya gak seperti yang kita bayangkan. Iya, nggak sesuai ekspektasi banget ternyata. Sebenarnya berat sih mau nerima nilainya. Tapi nggak apa-apa, belajar lagi. Buktikan kalau kamu itu bisa. Mungkin Iya, bukan mau ini gimana lagi saatnya. gitu. Ya udah, kita mencoba untuk menerimanya aja. Nah dari situ, dari hasil itulah kita bisa belajar lebih giat lagi. Dan sekarang bisa membuktikan, ya kan? Dan Ya, menjadi juara. Seperti Putri tadi, sekalipun bisa gagal dan mencoba dalam bidang lain, ternyata potensinya bukan hanya di situ. Bisa dikembangkan lagi. Jadi Putri tadi bukan jadi turis, bukan jadi bule, ternyata jadi Mbak Ara. berarti memang mungkin ke depannya Putri mau lanjut ke apa biasanya Mesir. Iya, mau lanjut ke Mesir. Iya, semoga aja takdir berkata baik ya. Terus daily rutinitas kalian itu sebelum belajar atau ketika kalian itu akan lomba itu apa sih daily rutinitas kalian? Ya pastinya sih berdoa. Ya pasti hal wajib itu kan ya. Hal wajib setiap orang pasti berdoa. Ya terus kita dapat doa dari kiai Oh, langsung. yang ijazah. Iya Diijazahi. diijazahi. Sebelum belajar. Sebelum belajar, sebelum melakukan kegiatan, sebelum mengaji, jadi kita selalu membaca itu. Berarti ijazah itu yang kalian bacakan ketika kalian akan belajar dan juga ingin melaksanakan lomba itu. Iya. Jadi kerasan ya. Kalau kita berdoa itu lebih tenang, mungkin seperti itu kan ya. Iya, jadi kayak lebih tenang, mengerjakan pun juga lebih santai. Lebih santai. Selain kita belajar, kita juga pasti ada doanya seperti itu. Dan tidak lupa pastinya restu dari orang tua kan. Tentunya pasti. Kemudian mungkin ada tips enggak sih bagi kalian, dikasih ke para penonton nih, tips kalian ketika mengelola tekanan atau stres yang diberikan orang-orang kepada kalian. Mungkin kayak ketika kalian pas belajar nih ada orang yang sewot atau apa yang membuat seharusnya kalian itu stres, kayak kepikiran dengan omongan mereka, ternyata
kalian bisa kalian bisa mengelola kayak emosi kalian supaya kalian lebih fokus. Kayaknya mending fokus aja deh ketimbang ngeladenin omongan-omongan mereka gitu kan. Ada nggak tips-tips kalian cara mengelola itu, atau cuman kayak ya udah sih biarin mereka ngomong, terserah aku kan mau belajar biar aku jadi juara gitu. Kira-kira ada nggak tips buat para penonton? Jadi kalau dari diri saya sih, ya pastinya sakit hati ya namanya juga. Ya siapa orang sih nggak sakit hati dibuat kayak orang-orang yang sekarang ini. Ya kalau direndahkan ya pasti sakit hati ya. Tapi kalau saya ketika saya merasa down, saya pasti mikir. Ketika saya down, pasti saya mikir. Seharusnya saya harus lebih giat belajar lagi nih. Harus membuktikan kepada mereka. Iya, soalnya kan pasti di saat kita berada di atas mereka, Mereka pasti iri. mereka pasti merasa nyesel, merasa iri juga. Iya, nyesel kenapa aku dulu kayak Iya. bisa nganu Putri ya, mungkin gitu kan. Jadi Karena orang kan seharusnya- cuma bisa lihat hasilnya kan, dia irinya juga, tapi di belakang mereka nggak sadar bahwa suatu saat itu mereka membuat kita itu down. Bahkan mereka yang membuat proses kita menjadi lambat dan gitulah. Biasalah mulut orang-orang kan ya. Jadi gitu, ketika saya dapat hinaan, jadi saya lebih giat belajar lagi buat buktiin ke mereka gitu. Bahwa saya bisa jadi Bahwa juara. saya bisa. Buat kalian bertiga ada nggak? Nggak ada. Terus bisa nggak kalian kasih motivasi kepada tolong berikan motivasi kepada para penonton nih di rumah bahwasanya mereka itu bisa menjadi sang juara tanpa kata-kata terlambat, tanpa kata-kata saya tidak bisa. Mungkin mereka itu belum menemukan jati dirinya masing-masing saja, makanya mereka merasa tidak percaya diri dan sebagainya. Kalian tolong dong kasih, kan kalian kan sudah jadi juara nih, biar kan para penonton bisa melihat oh ini para juara, dan mungkin dari motivasi kalian para penonton lebih kayak oh iya mungkin saya bisa ikutin para jejak sang juara ini. Ada nggak motivasi untuk mereka? Mungkin kalau dari saya cukup jangan pantang menyerah, terus jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Karena kalau kita nggak pernah mencoba itu kita nggak akan tahu batas kemampuan kita di mana dan potensi kita itu di mana gitu, di bidang yang mana. Cukup itu saja sih. Dari kalian bertiga ada nggak? Ya sama sih sebenarnya. Saya tuh pegang prinsip lebih takut mencoba daripada takut gagal. Oh iya, jadi buat kalian nih motivasi dari para juara ini, pasti motivasinya jangan takut menyerah. Karena dari kegagalan itu, jangan takut gagal juga, karena dari kegagalan itu kalian bisa bangkit kembali dan kalian bisa tahu potensi kalian itu di mana hingga kalian bisa menjadi sang juara. Mungkin cukup sekian dari pertemuan kita pada kali ini ya. Selamat jumpa kembali dan semangat. Jangan lupa tetap semangat. Kalau ada kekalahan, kata kalian kan dari kekalahan itu kalian bisa bangkit kembali. Selamat jumpa kembali mungkin kita bisa kembali lagi dengan para juara-juara ini. Tetap sehat selalu. Terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk berbincang-bincang bersama kami. Doain ya Kak, semoga kita bisa juara lagi. Amin. Semoga kalian bisa juara lagi dalam bidang mungkin bahkan sampai ke internasional, nasional, ke luar negeri bahkan. Oke guys, sampai jumpa kembali di podcast on our YouTube channel Mambaul Falah TV. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.